Wih, selamat pagi. Halo, selamat Halo, pagi Pak Abuna. Bunda. Selamat Pagi pagi. Abuna, Bapak Ibu semua. Shalom, shalom. Selamat Nah, Halo, Selamat pagi. pagi. Shalom, pagi selamat kakak, pagi semuanya. kakak. Mana lambaikan tangannya, tanda sukacita kita sama-sama pagi hari ini. Wow, dahsyat luar biasa. Amin. Yes. Amin. Amin. Yes, yes, yes. Oke, semuanya sudah siap. Mari kita satu dalam doa. Hari ini kita juga akan mendoakan permintaan doa yang sudah masuk, ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata di kerajaan surga. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang ke hadapan tata kasih karunia-Mu, Engkau mengurapi dan melawat umat-Mu, sehingga setiap hal yang akan dikerjakan dan dilakukan, ketika kami meminta, Engkau akan memberikannya. Ketika kami mengetuk, pintu itu akan dibukakan. Ketika kami membuka dan Engkau akan masuk dan bekerja. Dan apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, semuanya akan Engkau buat berhasil dan kami akan beruntung. Karena kami memperkatakan firman-Mu dan melakukannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau mempersembahkan pujian dan mazmur kami hanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Haleluya, amin. Amin, amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita semua akan menaikkan pujian berikut ini, ya. Mari kita naikkan dengan penuh sukacita dan keyakinan dan iman yang teguh hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita puji Dia. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,
Kaulah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength of my heart. God is the strength, yeah, of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever, Allah sumber kuatku selamanya. Selamanya kau Allahku, selamanya Tuhan Yesusku. Kaulah sumber kuatku selamanya. Yang percaya dan sepakat katakan amin. Yes, yes, yes. Amin. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yuk kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Allah kita. Oke. Yang ada berdampingan seperti saya dan anak saya Alden atau Bu Nancy dan Pak Jusman ya, yang berdampingan. Boleh kasih tos dulu kanan kiri, katakan tetap semangat jangan kendor. Tetap semangat jangan kendor. Haleluya, puji Tuhan. Nah, bagi yang nggak berdampingan, taruh tangan di dada dan katakan tetap semangat jangan kendor yang pastinya ya. Oke. Hari ini puji Tuhan saudara, kita masuk ke kitab berikutnya. Puji nama Tuhan. Nehemia sudah selesai kita pelajari dengan benar, nggak cuma sekedar asal baca. Sekarang kita masuk kitab Ester, di mana ini kitab yang sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena di awal itu tidak ada kata Tuhan disebut lebih dulu ya. Tetapi tahukah saudara kalau tangan Tuhan itu bekerja, walaupun seakan-akan diam-diam itu, tapi pekerjaannya nyata. Mari kita pelajari. Sebelum kita baca ya, mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih isi pokok kitab Ester? Ya, dimulai dari alur yang penuh liku dan tokoh juga menarik, saudara ya. Dan ini adalah gaya penyampaian tradisi khas Yahudi secara turun-temurun. Bagaimana umat digambarkan sedang mengalami penjumpaan di negeri asing, kemudian sekalipun demikian tampil sebagai pemenang. Ada pahlawan-pahlawan yang muncul di sana, dan salah satunya tentu adalah yang dijadikan sebagai kitab suci di Perjanjian Lama, yaitu Ester. Jadi apa maksud penulisannya dan kenapa kita harus pelajari ini dengan sungguh-sungguh? Karena disinilah penjelasan atas pesta Purim yang dirayakan pada bulan Adar, yaitu sekitar, kalau bulan Adar itu kalau di kalender Masehi itu sekitar bulan Februari atau Maret ya, Februari atau Maret. Nah, apa itu Purim? Purim adalah pesta yang begitu meriah di mana setiap orang itu hadir, dan ditujukannya adalah supaya orang yang menyaksikan bahkan masuk ke dalam pesta itu harus benar-benar menikmatinya secara penuh ya. Dan memang pada saat itu yang digunakan adalah Talmud ya, sebagai kitab utama oleh keagamaan di masa-masa Yahudi, yaitu pada abad ke-5 Masehi ya. Dan di Talmud itu memberikan sebuah banyak sekali cerita-cerita dan petunjuk-petunjuk di mana bagian dari yang telah ditulis itu ditulis juga dan dijadikan sebagai kanonisasi Perjanjian Lama, kitab suci kita ya. Mari kita buka sama-sama yuk Ester pasal 1.
Ratu Wasti dibuang. Nah ini ya, jadi langsung ada judul yang menarik di sini. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Eropa pada zaman itu. Ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media. Kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesaran yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditampakkan di atas lantai pualam, marmer putih, gawang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap orang-orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua orang perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bizta, Harmona, Bigta, Abagta, Zeta dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Wah, sampai di situ dulu ya. Ada hal yang sering merusak kehidupan kita tanpa kita sadari. Ini pesan yang harus kita simpan dari pembelajaran setelah kita baca ayat 1 sampai 12, yaitu jangan sampai hari ini kita membuat keputusan dan itu kita buat dalam keadaan emosi. Ya, saya ulangi, jangan memutuskan sesuatu saat engkau sedang emosi. Ya, kalau pepatah Indonesia mengatakan makan nasi, makan bubur, makan mie jangan lagi panas-panas. Ya, jadi biarkan dulu ngebulnya hilang sedikit, asapnya baru kita makan. Satu, supaya lidah tidak kebakar. Yang kedua, kita bisa menikmati cita rasanya. Ya, ini jadi hal yang sangat realistis. Memang pada saat itu Raja Ahasveros seorang raja yang berhak mengadakan pesta besar, berhak untuk mabuk sedikit, ya. Kemudian berhak untuk menunjukkan apa yang dia punya, termasuk juga menunjukkan dan memperlihatkan kecantikan istrinya, yaitu ratunya. Dan dia mengambil keputusan, ayolah, saya mau perlihatkan dia. Tetapi keputusan berikutnya itu merusak semuanya, saudara. Ya. Setiap orang pasti akan berusaha, naturnya itu menunjukkan sesuatu, kekuasaan, kemewahan, ya, dan lain sebagainya. Dan setiap manusia itu juga punya natur untuk bisa mabuk atas kemewahan yang dia punya, atas kekuasaan yang dia tunjukkan. Jadi di sini kita belajar, kalau kita sudah diberkati, kalau kita sudah mendapatkan lebih, kalau kita sudah semakin dipercaya, kita nggak perlu terlalu menunjukkan kepada banyak orang, ya, karena nanti kita akan mabok sendiri akan apa yang kita lakukan itu. Itu pesan yang berikutnya. Nah, selanjutnya lagi, kalau kita sudah mabok akan kekuasaan kita, kita akan mabok akan otoritas yang kita punya.
Kalau kita sudah mabuk otoritas, saudara, kita akan mudah sekali tersulut yang namanya emosi, dan akhirnya itu akan menghancurkan segala yang kita punya. Karena apa? Karena muncul keputusan yang diakibatkan oleh emosi itu tadi. Semakin kita itu diperhatikan, semakin kita diangkat oleh Tuhan sebagai pemimpin organisasi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang dituakan, sebagai seorang ketua. Sesungguhnya yang Allah kehendaki adalah kita semakin merendah. Biarin aja orang tidak menganggap kita, saudara. Karena di sini ketika Wasti menolak, ya, ini bukan soal hal yang sifatnya karena dia merasa cantik nih, karena dia merasa harga diri dan juga kehormatannya seakan-akan tercoreng karena dia juga sedang mengadakan pesta yang dia adakan di mana dia sebagai pusat perhatian. Lalu kemudian si pusat perhatian ini diminta datang untuk meninggalkan pesta yang sedang dia buat di antara yang lainnya. Reaksi kita itu harus kita pahami supaya jangan sampai kita menjadi seseorang yang ini kan kuasa saya, ya. Jadi berarti di sini kita diingatkan kembali Bapak Ibu dan juga sahabat viewers lainnya, berhati-hatilah dengan perasaan punya kuasa. Ya. Baik dari sisi Ahasverus, baik dari sisi Wasti. Berhati-hatilah kalau kita merasa punya kuasa. Karena tidak semua kuasa itu harus dipakai. Kita harus melihat juga kondisinya. Contoh, ketika kita dengan kuasa kita dihormati di kantor, bukan berarti dengan kuasa yang sama kita juga menuntut untuk hormat yang sama di kantor itu berlaku di rumah kita. Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Suaminya diktator atau ibunya diktator kalau misalnya istrinya yang bekerja, lalu kemudian yang di rumah tidak punya ruang untuk menjadi diri sendiri. Saya ulangi ya, semua orang di kantor itu rata-rata tidak menjadi diri mereka sendiri karena mereka digaji. Kita bicara kenyataan. Semua yang di sekolah, semua yang di kampus itu rata-rata bukan menjadi diri mereka sendiri. Karena mereka harus membentengi diri supaya tidak dibully. Akan tetapi itu gak bisa dibawa ke rumah. Nah, supaya rumah itu bisa menjadi tempat di mana baik istri atau suami, baik anak-anak itu bisa menjadi dirinya sendiri. Kalau di rumah tidak ada ruang untuk diri sendiri, menjadi diri sendiri, jangan sampai salahkan anak atau jangan sampai salahkan suami atau istri sehingga loh ini kok kayaknya di dalam rumah enggak all out gitu. Jadi kalau misalnya di dalam rumah kadang-kadang yang kelihatan begitu dewasa di luar bisa jadi seperti anak-anak di rumah, biarkan saja karena itu adalah dirinya sendiri. Itu adalah cara untuk melepaskan penat, itu adalah cara untuk melepaskan segala tekanan yang dia terima di luar. Karena dia tidak bisa menjadi dirinya yang ingin melepaskan kepenatan itu. Itu sebabnya saudara, karena di rumah tidak bisa diterima, ditolak, rasa tertolak itu akhirnya menjadi modal untuk apa? Mencari ruang di luar. Makanya banyak orang-orang lebih memilih pesta pora di klub, di kafe, di diskotik dan lain sebagainya, ada di tempat di ruangan luar. Karena disitulah tidak ada yang menolak dia ketika dia jadi dalam tanda kutip sedikit gila gitu, sedikit liar gitu. Coba kalau di rumah, segila-gilanya pasti akan ada yang bisa mengontrol. Tapi kalau di luar gak ada yang bisa mengendalikan.
Ya, jadi penolakan Ratu Wasti itu sebenarnya penolakan yang benar atau salah? Sebenarnya yang dia lakukan itu ya benar. Karena kita belajar, kita nggak boleh sembarangan. Ratu Wastinya sudah bikin sedang sibuk ibaratnya, terus kita maksa untuk dia harus datang ke sini. Jadi kalau misalnya hari ini ada hal yang mendesak misalnya, dipanggil nggak nyaut-nyaut. Nah, daripada dipanggil nggak nyaut-nyaut lalu berantem, lebih baik kita tanya, kenapa tadi kok dipanggil kok nggak nyaut-nyaut? Nah, kita baru dengar penjelasannya. Oh iya, karena saya begini-gini. Oh oke. Makanya fragmentasi pikiran kita itu harus kita jaga, supaya kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan dengan kebaikan dan dengan keharmonisan itu tetap terjaga. Ya. Kalau apa-apa sudah emosi, saudara, nanti bukan karena masalah dia kecewa, tapi sebenarnya karena emosinya sendiri yang sudah meledak, dia kecewa. Kalau bersukacita, berpesta pora silakan, tapi jangan berlebihan. Jangan terlalu euforia banget gitu. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi, menurut saya, pembelajaran yang bagus. Yaitu apa? Tidak semua permintaan itu harus dituruti. Ya, tidak semua permintaan harus dituruti. Baik dari Ahasveros ya harus mengendalikan diri, baik dari Ratu Wasti, Tuhan sedang tunjukkan bahwa melalui dia sebenarnya kamu harus mengendalikan dirimu. Ya karena kadang kita itu bisa menyesal bukan karena kita tidak tahu, tapi karena terlalu cepat bertindak dan memutuskan sesuatu. Apakah itu juga sedang dialami oleh saudara hari-hari ini atau sepanjang bulan atau tahun ini? Terlalu cepat mengambil keputusan sepihak, ternyata salah. Nah kalau udah salah bagaimana? Reaksinya biasanya cuma dua. Dia malu sambil mengakui ya maaf ya, sambil malu, atau dia meresponi dengan lebih galak lagi. Tapi di balik itu dia akui, wah ternyata saya salah nih. Saya salah mengira, saya pikir dia begini, ternyata dia begitu. Bukankah kita semua rindu kehidupan, pekerjaan, pelayanan yang berjalan dengan harmonis? Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan tawa, sukacita, penuh dengan perhatian. Bukankah saudara dan saya merindukan kehidupan seperti itu? Amin. Amin ya. Mari kita satu di dalam doa. Bagi Anda yang merindukan kehidupan yang penuh dengan sukacita, keharmonisan, kebahagiaan, kita berdoa sama-sama. Kita percaya, yuk lipat tangan, arahkan hati saudara. Benar-benar berdoa, jangan lihat kanan kiri. Mari kita satu dalam doa. Pejamkan matamu supaya engkau bisa melihat di mana posisi Anda saat ini, selama ini. Kalau Anda sebagai suami yang pokoknya maunya harus didengar, hari ini saya mau perkatakan, firman Tuhan hari ini bukan kebetulan. Tanpa engkau sadari, engkau mungkin selalu menjadi penyebab perjalanan itu tidak ada kebahagiaan. Istri dan anakmu itu seperti berjalan dengan seseorang yang membawa sekantung teror, yang selalu mengintimidasi, yang selalu memberi tekanan emosi, tekanan pikiran. Ketika engkau masuk dalam perusahaan, tempat engkau bekerja, tanpa engkau sadari, engkau menikmati wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Hari ini saya mau perkatakan, kasih Tuhan sanggup untuk mengubahmu, agar tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang seperti Ahasveros, yang mudah marah, mudah tersinggung, dan sering mengambil keputusan sepihak tanpa dipertimbangkan masak-masak. Dan kiranya Tuhan akan memakai setiap pasangan hidup,
setiap anak-anak menjadi cara Tuhan untuk mendidik dan mengedukasi bagaimana kuasa itu harus dikendalikan. Bagaimana kuasa itu harus juga sanggup menerima ketika itu tidak dituruti. Aku berdoa supaya Bapak Ibu sekalian diputuskan dari ikatan intimidasi, ikatan pikiran-pikiran jahat yang negatif, dari keterikatan kuasa-kuasa yang selalu ingin mengendalikan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan dan mengizinkan kuasa Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Yani bersama Pak Nathan dan juga Kak Patrice yang pagi ini berangkat ke Korea Selatan. Kami titipkan perjalanan mereka dan kami serahkan ke dalam kuasa tangan pemeliharaan-Mu. Perkenankanlah mereka tiba di tujuan dengan selamat, sehat, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berkat berkelimpahan ada pada perjalanan mereka. Sama seperti berkat berkelimpahan juga ada pada kami semua yang Tuhan sediakan. Dan ketika kami membuka tangan kami percaya berkat itu kami terima. Mari saudara, sahabat Be Worshippers, dengan iman buka tanganmu. Perkenankanlah hamba-Mu untuk mengimpartasikan berkat ini ya Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, roh dan kuasa untuk mengendalikan diri dan tidak mudah membuat keputusan secara sepihak saat engkau sedang dalam keadaan emosi. Terimalah berkat hikmat dan marifat dan kesabaran dan kelemah lembutan untuk dapat mengontrol dan mengendalikan keadaan. Dan terimalah berkat yang akan memberimu kecukupan, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang berdoa dan sepakat dan mengucap syukur dan kami terima itu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sahabat Be Worshippers. Ingat, satu keputusan dalam emosi yang sesaat bisa merusak apa yang sedang atau sudah kita bangun bertahun-tahun. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan berkati. Amin. God bless you, Terima Abuni. kasih ya Buna. God bless you, Terima Abuni. kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Abuna, Abuni, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita katakan Be Worshippers. Terima kasih penuh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. Dadah. Terima Bapak Ibu dan cucu mama. Makasih Tuhan Yesus berkatin kita. Amin. Amin Ibu. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ciao.